Bab 7. You think that influencer is worth to follow? Ih, enak banget jalan-jalan. Kayak pas SD biasa deh. Sekarang udah Eropa aja. Yes, dapat like. Masih muda udah sukses gitu. Lah gue, ya dia sih kaya, makanya mulus. Skincare-nya mahal-mahal. Kok like-nya dapat dikit ya? Jelek nih kayaknya postingan gue. Hapus ah. Ih, seru ya. Temannya banyak. Gaul dah. Romantis banget. Kapan gue kayak mereka? Itu mungkin adalah monolog yang terjadi di kepala kita saat scrolling timeline media sosial yang kita punya. Mungkin itu terdengar agak berbahaya. Itu terdengar nggak berbahaya. Bahkan mungkin banyak yang sadar saat melakukannya. Tapi sadar nggak sebenarnya di balik pemikiran-pemikiran kayak gitu ada konsekuensi jangka panjang yang nggak terlihat. Ketika pemikiran itu muncul, kita secara nggak sadar sudah menanamkan hal-hal itu dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya bisa berdampak bagi kesehatan mental kita. Dan itu cukup menyeramkan. Selain gambaran di atas, coba ingat-ingat seberapa sering kita mengecek ponsel walaupun nggak ada bunyi notifikasi. Rasa-rasanya ada notifikasi masuk, tapi setelah dicek nggak ada apa-apa. Ketika lagi fokus belajar atau kerja, tiba-tiba merasa lihat Instagram sebentar. Niatnya sebentar, tapi berakhir menghabiskan waktu untuk stalking sana-sini. Ditambah nonton video di YouTube. Ternyata di YouTube menemukan rekomendasi yang seru. Dan akhirnya terus-menerus terlena, terperangkap melihat video kompilasi kucing-kucing lucu. Dari contoh itu aja, sudah cukup jelas apa dampak yang kita dapat dari media sosial. Kemampuan menjaga konsentrasi kita semakin lama semakin berkurang. Kita merasa nggak bisa bosan, harus ada sesuatu yang menarik untuk menjaga atensi kita. Ada sebuah penelitian menarik di University of California. Mereka menemukan korelasi positif antara kurangnya jam tidur seseorang dengan seringnya seseorang menggunakan Facebook. Sebenarnya masalahnya bukan pada Facebooknya atau pada layar ponsel yang mengarah ke mata, sehingga membuat kita sulit mengantuk. Masalahnya adalah kita nggak bisa bosan. Kita nggak betah dengan perasaan bosan. Ketika kita merasa bosan, kita akan langsung mencari sesuatu yang dilakukan, mencari distraksi. Padahal untuk tidur kita butuh ketenangan yang mau nggak mau melewati proses kita nggak melakukan apa-apa. Dan yang paling mudah adalah membuka ponsel, lalu akhirnya terus berselancar di media sosial atau platform lain yang dianggap seru. Mengapa merasa bosan itu sulit bagi kita? Salah satunya karena kita selalu mengisi waktu dengan hiburan. Hampir setiap saat when we're doing nothing, kita merasa lebih baik memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang menghibur diri, dan it's constant. Akhirnya ini menjadi sebuah kebutuhan. Our brain asks for more. Padahal mereka bosan. Padahal merasa bosan itu perlu. Kita butuh waktu atau keadaan di mana kita nggak disibukkan dengan sesuatu di luar kita. Kita butuh slow down. Kita butuh berhenti sejenak. Kita butuh menghindari apa-apa yang mendistraksi kita untuk bisa berpikir dengan tenang. Coba ingat, kapan terakhir kali kita membuahkan ide-ide bagus? Ketika kita nggak melakukan apapun, otak kita akan memasuki default mode. Pikiran kita akan mulai bepergian mengingat apapun yang pernah kita dapatkan dan alami, yang pada akhirnya kita membuahkan ide-ide kreatif. Selain itu, kita juga akan memulai melihat kembali hidup kita, memikirkan bagaimana ke depannya dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Semua itu biasa disebut autobiographical planning, dan kita memang butuh momen-momen seperti itu. Lagian, bagaimana kita bisa berpikir jernih kalau kita selalu menyibukkan pikiran dengan gawai, notifikasi yang masuk, game, atau dengan pikiran takut kelewat apa-apa yang muncul di timeline. Lebih parahnya, kadang hal ini membuat kita sulit untuk berkonsentrasi beribadah.
Bahkan untuk sholat aja sampai nggak sabar selesai agar bisa mengecek ponsel. Selain itu, for real, zaman sekarang susah banget menemukan orang yang bisa bermakna ketika diajak ngobrol. Mungkin karena kita terbiasa dengan apa-apa yang ditawarkan oleh internet, seperti video lucu, informasi receh, game, dan apapun yang disukai oleh otak malas kita. Sehingga fokus mendengarkan cerita teman seperti membutuhkan konsentrasi yang besar dan melelahkan. Inilah yang menghambat pikiran kita untuk berkembang. Admit it, we barely use our brain to think. Mungkin dalam sehari kita berpikir sedikit sekali. Sisanya hanya menikmati distraksi yang ditawarkan oleh internet. Kita jadi nggak observant. Kita nggak melihat sekeliling kita nggak memaknai keberadaan hal-hal di sekitar kita. Ponsel dan apa-apa yang ada di dalamnya telah menjadi hidup kita. Lagi antre sesuatu, kita lihat ponsel. Menunggu sebentar, kita lihat ponsel. Bahkan jalan dari ruangan satu ke ruangan yang lain melihat ponsel. Kita menjadi sangat untouched to the real world. We never live the moment. Penelitian di USC juga menemukan bahwa anak muda yang menggunakan media sosial ketika berbicara dengan temannya atau sambil mengerjakan tugas menjadi kurang kreatif dan imajinatif mengenai masa depan pribadi mereka. Dan dalam memecahkan masalah-masalah sosial, nggak heran CEO di IBM mengatakan bahwa kreativitas adalah kompetitor nomor 1 yang akan sangat dibutuhkan. Ulangi. Nggak heran CEO di IBM mengatakan bahwa kreativitas adalah kompetensi nomor 1 yang sangat dibutuhkan, yang harus dimiliki seorang pemimpin di masa depan. Kebosanan kadang memaksa kita untuk berpikir dan menjernihkan pikiran agar kita bisa menemukan tujuan dan sesuatu yang kurang dari diri kita. Kebosanan juga bisa memberi waktu kita untuk mengulas kembali kehidupan kita, dan itu semua adalah hal baik. Kita harus belajar berhenti sejenak dan menyadari keberadaan kita dan sekeliling kita. Dampak-dampak di atas nggak seberapa kalau dibanding dengan dampak negatif psikologi permanen yang bisa kita dapat dari penggunaan media sosial yang nggak bijak. The Center of Collegiate Mental Health melakukan penelitian yang mengatakan bahwa 3 diagnosa gangguan mental teratas yang dialami anak-anak kuliahan adalah 1. Kecemasan, 2. Depresi, 3. Stres. Studi lain dari negara-negara berkembang menyatakan bahwa penggunaan media sosial memiliki korelasi yang positif terhadap 3 gangguan mental tersebut. Apa yang menyeramkan adalah semua orang saat ini menggunakan media sosial. Anak-anak yang belum cukup umur, orang tua yang sudah masuk kategori lansia, dan terbanyak adalah anak muda dari umur 18 sampai 29 tahun. Rata-rata anak-anak muda ini menggunakan media sosial dengan total 2 jam per hari. Kita yang ada di rentang usia segitu untuk makan aja nggak menghabiskan waktu selama itu, ya kecuali kita makan sambil lihat media sosial. Semua yang kita lakukan sesering dan selama itu dalam kehidupan kita, maka pasti akan punya efek ke depannya. Entah itu efeknya yang baik atau buruk, temporer atau permanen. Masalahnya, apakah kita bisa aware? Media sosial sudah jadi tempat kita memaparkan momen-momen yang kita anggap terbaik dalam hidup kita. Ketika kita terlihat lagi oke, ketika lagi senang berkumpul dengan teman dan atau keluarga. Tapi ketika kita yang melihat update orang lain di media sosial, timbul rasa insecure karena kita membandingkan behind the scene kehidupan kita dengan perjalanan orang lain, dan dengan pencapaian orang lain, dengan kebahagiaan yang mereka perlihatkan, dengan betapa serunya hidup mereka. Padahal behind the scene mereka kita nggak tahu. Ini yang akhirnya membuat kita jadi merasa nggak bersyukur dengan kehidupan yang dimiliki. Oke, mungkin kita akan fine-fine aja ketika perasaan kita lagi stabil. Tapi bayangkan ketika kita lagi merasa gagal atau baru merasakan sakit hati, lalu melihat betapa bahagianya teman-teman kita, pasti akan memicu pemikiran-pemikiran negatif, merasa dunia nggak adil lah, merasa kita jadi korban lah, hingga merasa kita yang paling menderita. Well, kita memang didesain begitu. Kita adalah makhluk yang belajar lewat contoh. Kita sering membandingkan apapun, bahkan dalam mengambil keputusan sederhana.
Begitu pula ketika melihat diri sendiri atau orang lain, kita pasti membandingkan. Secara nggak langsung, media sosial membuat kita mematok harga terhadap diri sendiri dengan likes, komen, atau views. Kita berpikir semakin tinggi likes, semakin banyak yang komentar, semakin banyak views, semakin tinggi pula harga kita. Padahal akhirnya we approve the social judgment. Ketika hasilnya rendah, maka begitu juga kita berpikir mengenai harga diri kita. Ini mengubah cara kita menilai diri. Kita juga fokus menilai dari apa yang orang-orang berikan kepada kita. Nggak masalah memang kalau apa yang kita post adalah bentuk promosi, seperti ada produk yang kita jual di situ atau kita menyebarkan karya yang sifatnya baik untuk dipublikasi. Di sini objeknya adalah produk yang kita jual atau karya yang kita sampaikan. Masalahnya, di kebanyakan media sosial produknya ya kita sendiri. Kita berlomba-lomba mendapatkan banyak atensi. Ini mengubah cara kita memakai identitas diri. Kita membiarkan orang-orang menilai kita, entah itu dalam bentuk like, komen, atau views. Lalu disadari atau enggak, ini memberi dampak kecemasan tersendiri. Kita foto berkali-kali untuk mendapatkan sudut yang paling bagus, dan kita cari waktu yang paling ramai untuk post. Terhadap segala bentuk respon positif yang kita terima, tubuh kita bereaksi mengeluarkan hormon dopamin yang membuat kita merasa senang dan menginginkannya lagi dan lagi. Dari sini jadilah sebuah adiksi. Ada yang like nggak ya? Ada yang komen nggak ya? Post lagi deh besok. Ketika kita nggak punya akses untuk mengecek notifikasi, entah karena internet habis atau nggak ada sinyal, kita akan merasa cemas, nggak enak, ada yang kurang. Hal seperti itulah yang biasa disebut FOMO, fear of missing out. Dampak asli dari kecemasan sosial karena kita takut melewatkan suatu momen, kesempatan, atau koneksi. Seram nggak? Yang paling parah adalah pelecehan online. Terjadi ketika yang merekam momen memalukan kita atau komen-komen jahat kita yang menimbulkan perdebatan online, dan hal-hal yang kecil semacam lainnya yang kalau terus terjadi bisa jadi masalah besar. Pada akhirnya kecemasan, depresi, dan stres mulai berangkat. Ketika kita membandingkan, melakukan penilaian diri, menuruti adiksi, ekspektasi terhadap respon orang lain, itu semua too much already. Dan ini terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Sayangnya sekarang media sosial sudah jadi sebuah platform kehidupan. Semua orang menggunakannya. Namun jangan salah paham, penjabaran gue di atas bukan berarti meminta kalian untuk berhenti menggunakan media sosial, karena masalah inti bukan di media sosialnya. Media sosial bisa menjadi baik atau buruk tergantung si pengguna. Media sosial cuma wadahnya saja, sebatas alat saja. Kalau kita punya TV lalu ada acara jelek, apakah logis kita komplain ke perusahaan TV-nya? No, we have the remote. Kita punya kendali, kita yang salah memilih tontonan itu. Twitter nggak bertanggung jawab atas apa yang seseorang post yang bersifat melecehkan. Instagram juga nggak punya andil dalam foto atau video mesra para pengguna di dalamnya. Kita yang harus mengubah kehidupan online kita. Kita harus paham apa sih masalahnya. Makanya awareness itu penting. Paling enggak sekarang kita tahu efeknya kalau terjadi pada kita. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Untuk makanan aja, kita berhati-hati memilih apa yang boleh dan nggak boleh masuk ke perut. Begitu juga kita perlu berhati-hati dengan apa-apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Tanyakan ke dirimu, apa video atau foto yang gue lihat bisa bikin gue merasa lebih baik atau lebih buruk? Udah berapa kali ngecek likes? Kalau hasilnya buruk, maka harus ada perubahan di situ. Entah mengubah timelinemu dengan memilih siapa yang patut diikuti dan enggak. Atau membatasi waktumu dalam menggunakan media sosial. Gue nggak bilang throw away your gadget lalu mengasingkan diri ke peradaban lama. Maksud gue kita hanya perlu belajar mengontrol ini. Kalau apa yang dipost orang yang kita
membuat kita bereaksi dengan hal-hal buruk di kepala kita, maka kita punya pilihan untuk unfollow, memilah mana yang baik, mana yang buruk untuk kita, dan take action from it. Ketika kita nggak bisa mengontrol penggunaan media-media teknologi, maka media-media itulah yang akan mengontrol kita. Media sosial itu sebuah alat yang bisa digunakan untuk hal positif atau negatif. Jadi kalau pertanyaannya apakah media sosial mengganggu kesehatan mental kita, maka jawabannya tergantung kita. Layaknya kehidupan sosial, media sosial bisa membuatmu terpuruk, bisa juga membuatmu bangkit. Ketika lagi sedih, kita bisa menerima nasihat dari media sosial, if you're doing it right, atau ada yang menyenangkan, bisa membuat kita sedikit tertawa, memberi inspirasi dan motivasi. So please, the choice is yours. Jangan hancurkan hidupmu, mulai pilih mana yang bermanfaat untukmu. Kelilingi hidupmu dengan hal-hal yang membuatmu tumbuh lebih baik. These things matter for your physiological well-being. Think in every action. Apakah dengan postingan ini gue jadi lebih baik? Apakah setelah melihat postingan itu gue jadi merasa lebih baik? Dan bukankah masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan di dunia offline kita? Amalan-amalan yang bersifat investasi untuk bekal akhirat kita. Kita harus pandai memprioritaskan mana yang memberi manfaat lebih